Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidullah dari Penjas 2F NPM 192191212 akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencangkup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam membangun kurikulum. Menurut Profesor Dr. Saodi Sukmadinata, terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip khusus dan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum meliputi relevansi. Maksud dari relevansi tersebut adalah tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kemudian ada fleksibilitas. Maksud dari fleksibilitas adalah kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Kemudian ada kontinuitas. Maksud dari kontinuitas adalah terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian ada praktis atau efisiensi. Maksudnya adalah kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dan biayanya murah. Kemudian ada efektivitas. Maksudnya adalah berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Umum. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses-proses belajar mengajar. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Kemudian ada pengembangan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, ada perguruan tinggi. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Pengembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua ada sekolah. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolahnya tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. Kemudian ada sistem nilai di sekolah. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Setelah itu ada artikulasi dan hambatan. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi serta pengalaman belajar. Untuk
realisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Ada juga biaya untuk pengembangan kurikulum, apalagi yang berbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi, atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit. Kemudian ada model-modelnya. Menurut Robert S. Zeiss, the administrative atau Landstab model. Model ini menggunakan prosedur garis tab atau garis komando dari atas ke bawah. Kemudian ada the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum. Model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah. Kemudian ada the demonstran model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Taba interpret model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Kemudian ada Buckham system model. Roger S. interpersonal relation model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Roger. Kesimpulannya, proses perkembangan kurikulum sebagai sifat yang senantiasa berubah turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran yang merangsang reaksi manusia yang terlibat dalam kepentingannya. Dengan harapan, peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.